Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Saat ini kembali kita akan merenungkan sabda firman Tuhan yang diambil dari Yeskel 3 ayatnya yang ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Yeskel menjadi bisu. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Lalu Ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu, dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Baik, di sini dikatakan bahwa Yeskel menjadi bisu. Yeskel menjadi bisu di sini dikatakan bahwa Yeskel berbicara bukan dari keinginannya atau suatu kehendaknya, tetapi dari kehendak Tuhan itu sendiri. Setiap kali Yeskel ingin berbicara dari kehendaknya, ia menjadi bisu dan tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu. Dikatakan di ayat ke-23, aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Lalu Ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu. Engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Bagaimana pertolongan Tuhan itu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti halnya Yeskel di sini, perlindungan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dibelenggu di sini adalah suatu tujuan, dan diikat dengan tali di sini adalah suatu tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Suatu tujuan untuk pertolongan Tuhan. Dan Yeskel pun bisu di sini dikatakan supaya jangan melakukan kesalahan atau apapun itu. Sebab yang berkarya di dalam diri Yeskel ini adalah Tuhan itu sendiri. Yeskel itu adalah
alat kemuliaan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada hamba-Nya. Di mana di sini dikatakan bahwa jika Tuhan di pihak kita itu tidak ada yang dapat mencelakakan kita. Sebab di sini dikatakan, dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langit, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelak mereka. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Di sini dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang beracara di situ. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap kali Yeskel ingin berbicara kepada Tuhan, mulutnya dibuka. Dan setiap kali Yeskel berbicara kepada mereka, hanya melalui dengan firman Tuhan yang ia sampaikan itu, ia kembali berbicara. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita ini janganlah kita ragu. Jika Tuhan di pihak kita, semuanya akan Tuhan bukakan jalan. Meskipun terasa sulit, meskipun terasa susah, sebab Dia sendiri yang akan bekerja atas semuanya. Tetaplah pegang teguh akan firman Tuhan, dan marilah kita hidup di dalam kepakan sayap Tuhan. Selama kita masih hidup, marilah kita mencari wajah Tuhan, dan marilah kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Semoga firman kali ini dapat menguatkan kita. Amin.